Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai presentasi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Baik, tidak ada kata yang cukup dalam berdoa karena sejatinya kita akan selalu berdoa dan terus berdoa. Kenalin, saya Aifi Umdatul Khairo dari Prodi PGMI kelas A akan mempresentasikan materi yang berjudul Kemutasilan Sanad Hadis guna memenuhi tugas mata kuliah Studi Hadis. Apa sih hadis Nabi itu? Hadis Nabi merupakan keterangan Nabi baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Kemudian, apa sih yang menjadi latar belakang adanya hadis? Telah menjadi kesepakatan ulama bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian diajarkan kepada umatnya. Sebagian besar ayat-ayatnya masih bersifat tidak rinci. Misalnya ketika Al-Quran memerintahkan sholat, ia tidak menerangkan cara-cara melaksanakannya, tidak menerangkan apa saja yang menjadi syarat-syarat sahnya, dan tidak pula menjelaskan apa saja yang menjadi rukun-rukunnya. Demikian pula Al-Quran memerintahkan zakat, namun tidak memaparkan batasan jumlah minimal harta yang wajib dizakati, ukuran dan syarat-syaratnya. Semua itu tentunya membutuhkan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dengan berupa ucapan, perbuatan, ataupun ketetapan. Nah, inilah yang disebut hadis. Karena itu, hadis Nabi merupakan hujjah atau alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Perbedaan penulisan Al-Quran dan hadis. Al-Quran setelah diajarkan oleh Nabi kepada sahabatnya, ditulis oleh mereka yang mampu. Sebelum Nabi Muhammad meninggal, Al-Quran telah selesai ditulis seluruhnya, meskipun masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Tetapi dengan hadis, Rasulullah mengajarkan hadis-hadisnya kepada para sahabatnya, baik dalam rangka menerangkan maksud ayat Al-Quran maupun dalam rangka yang lain dengan metode lisan, tertulis, ataupun demokrasi praktis. Tetapi tidak semua hadis dapat ditulis pada zaman Nabi. Dari 3 metode penulisan hadis tersebut, yang perlu digarisbawahi dalam pembahasan kali ini ialah metode pengajaran hadis secara tertulis. Cukup sampai di situ saja kilas balik mengenai apa itu hadis Nabi sendiri. Kemudian lanjut saja pembahasannya mengenai inti dari judul ini, yaitu kemutasilan sanad hadis. Apa sih yang dimaksud dengan sanad? Sanad merupakan rangkaian nama-nama perawi yang menyampaikan sebuah hadis dari sumbernya kepada matan. Sebelum membahas kemutasilan sanad hadis ini lebih dalam, saya ingin menyampaikan bahwa pembahasan tentang kemutasilan sanad hadis ini merupakan bagian dari perhatian terhadap sanad hadis itu sendiri. Ulama sangat besar perhatiannya terhadap sanad hadis. Hal ini terlihat dari pernyataan mereka, yaitu dari Ibnu Al-Mubarraq mengatakan bahwa sanad itu merupakan bagian dari agama, dan sekiranya sanad itu tidak ada, niscaya siapa saja dapat menyatakan apa yang dikehendakinya. Dari ungkapan di atas menunjukkan bahwa sanad merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama dan pengetahuan hadis. Selain itu, dalam praktek apabila ulama hadis menghadapi suatu hadis, maka sanad hadis merupakan salah satu bagian yang mendapat perhatian khusus. Dengan demikian, sanad hadis memiliki kedudukan yang sangat penting.
Terdapat 4 faktor penting yang mendorong ulama hadis mengadakan penelitian sanad hadis. Yang pertama yaitu hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Yang kedua, hadis tidak seluruhnya tertulis pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, munculnya pemalsuan hadis. Yang keempat, proses penghimpunan hadis. Kemutasilan sanad merupakan bagian dari penelitian sanad hadis yang didefinisikan bahwa setiap perawi pada sanad itu mendengar atau menerima hadis secara langsung dari perawi terdekat sebelumnya. Kondisi ini berlangsung dari awal sanad hingga akhir sanad. Bersambungnya sanad oleh ulama dipandang sebagai salah satu syarat keabsahan suatu hadis. Lalu berbicara mengenai syarat keabsahan hadis, apa saja sih syarat keabsahan hadis? Baik, di sini syarat keabsahan hadis itu sendiri terdapat 3, yaitu yang pertama, tradisi periwayatan pada masa Nabi dan sahabat yang terbanyak berlangsung secara al-sama atau mendengar. Dalam cara ini telah terjadi hubungan langsung antara penyampai dan penerima riwayat. Apabila hal ini terjadi dalam sanad, maka sanad dimaksud dinyatakan bersambung. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kalian mendengar hadis dari saya, kemudian kalian hadis ini didengar oleh orang lain, dan dari dia hadis yang berasal dari kalian itu didengar oleh orang lain lagi." Hadis ini menunjukkan bahwa tersebarnya hadis Nabi sampai ke generasi berikutnya melalui proses persambungan sanad. Yang ketiga, perhimpunan hadis secara resmi dan massal baru terjadi pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Sebelum masa perhimpunan tersebut, pengriwayatan hadis pada umumnya berlangsung secara lisan. Kalau begitu, antara Nabi dengan para penghimpun hadis tersebut terdapat mata rantai para perawi. Selanjutnya, cara mengetahui kemutasilan sanad itu sendiri. Menurut Syuhudi Ismail, cara mengetahui kemutasilan sanad yaitu yang pertama dengan cara mempelajari sejarah hidup masing-masing perawi. Yang kedua, meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para perawi dengan para perawi yang terdekat dalam sanad tersebut. Yang ketiga, mencatat semua nama perawi dalam sanad yang diteliti. Syarat kemutasilan sanad hadis. Yang pertama, seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar kuat hafalannya atau biasa disebut dengan thiqah. Yang kedua, antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tahammul wa ada al-hadis, atau dari segi lafal-lafal yang dipergunakan dalam meriwayatkan hadis tersebut. Jadi, kesimpulannya, kemutasilan sanad hadis sangat tergantung sekali kepada 2 syarat tersebut, atau dengan kata lain, 2 hal itu merupakan sesuatu yang esensial dalam menentukan mutasil atau tidaknya sanad suatu hadis. Sehingga bila salah satu dari 2 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sanad yang bersangkutan tidak bisa dinyatakan mutasil. Terima kasih, cukup sekian pembahasan mengenai kemutasilan sanad hadis ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.